Selamat malam semuanya, balik lagi bersama saya Widi Budiatmoko. Hari ini saya ingin membahas bahasa sastra dan politik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah bahasa sastra politik itu cakep? Bahasa sastra politik tentu jika dilihat dari politiknya sendiri sedikit membingungkan atau membanggongkan. Apakah politik dapat bersatu dengan bahasa dan sastra? Jawabannya sangat bisa dong. Karena bahasa itu dibentuk oleh sebuah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Karya sastra dapat dipandang terhadap kehidupan dalam lingkungan sosial. Tentu pandangan tersebut terjadi karena pengarang tidak dapat lepas dari ikatan-ikatan sosial tertentu dan masyarakat sosial. Bukan ikatan cinta ya kawan-kawan. Oke, lanjut lagi. Bahasa yang baik tidak hanya meredam kenyataan yang ada dalam masyarakat sastra, dapat dipandang sebagai suatu gejolak sosial. Nah, politik itu atau politik adalah masalah kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain, dan seringkali mengendalikan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Nah, dalam ketertarikan politik tidak ada berjalan tanpa adanya senjata atau alat penengah dan jalan keluar. Nah, bisa dimengerti gak sampai sini nih untuk teman-teman semuanya? Semoga bisa ya, karena ini materinya simple dan mudah untuk dipahami buat orang yang bisa. Balik lagi. Lalu kajian apa sih yang bisa dikaitkan dengan politik? Cekidot, kita bahas di sini. Dalam bahasa terdapat kajian linguistik. Kajian ini mencakup fonologi, morfologi, dan semantik atau semiotik, hingga stilistika yang merupakan kajian untuk membedah sebuah tuturan pada isu politik. Nah, seperti halnya dalam sebuah retorika, salah satu ilmu bahasa lisan yang digunakan untuk mempengaruhi suatu masyarakat. Contohnya, dalam pidato, seseorang pemimpin menggunakan bahasa asli Indonesia dalam forum mancanegara. Contohnya seperti presiden dan lain sebagainya. Hal ini dapat dikaitkan sebagai politik bahasa yang dapat mempengaruhi sebuah masyarakat bahkan negara untuk perkembangan bahasa Indonesia hingga daerah. Nah, yang terakhir ini nggak terakhir sih, ada lagi, mohon maaf. Dalam bahasa sendiri banyak ilmu yang dapat dikaji. Selain dari cara mempengaruhi dalam sebuah penelitian, politik sendiri bisa menjadi objek dan penelitian. Nah, seperti isu-isu politik yang terjadi dalam sebuah tuturannya, seperti debat, siniar atau pidato, dapat dianalisis seperti gaya bahasa yang digunakan. Next, dalam sebuah isu-isu politik itu yang terjadi, hal ini masuk dalam sebuah kajian stilistika. Salah satunya majas sindiran yang sering digunakan dalam sebuah isu-isu politik yang terjadi. Nah, ini dalam sebuah bahasa. Next, jika dalam sebuah karya sastra, biasanya terdapat dalam sebuah karya yang diciptakan oleh pengarang. Politik tersebut dimasukkan dalam sebuah kejadian serta karya sastra dapat mengandung pesan-pesan yang menentang penindasan dan pelecehan hak asasi manusia. Next, sastra juga dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kebebasan berbicara dan mengekspresikan opini. Bahasa penulis sastra yang terlibat dalam gerakan hak asasi manusia dan aktif memperjuangkan kebebasan berbicara. Mungkin sampai di situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya manusia dan bukan nabi, boy. Damn! Stop it. Get some help. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebijakan untuk kita semua. Jaga kesehatan, jaga mental, jaga hati, jaga perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh.